Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Baik ya, kita lanjutkan kembali ya untuk materinya mengenai pembahasan kita tentang faktor-faktor penyebab korupsi. PowerPoint-nya bisa terbaca? Oke, baik. Nah, faktor penyebab korupsi itu terbagi kepada dua ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini penyebab korupsinya ya itu datang dari diri pribadi atau dari diri kita sendiri ya. Sedangkan faktor eksternal merupakan penyebab korupsinya itu diakibatkan dari sebab akibat ya, ada sebab-sebab maupun ada dorongan dari luar. Faktor internal itu dorongan dari dalam diri kita sendiri. Ini ada terdiri dari beberapa aspek ya. Yang pertama itu adalah aspek moral. Ya, tentunya dengan lemahnya keimanan kita, kejujuran dan rasa malu. Kemudian aspek sikap perilaku karena pola hidup kita yang konsumtif dan tamak. Kemudian aspek sosial, lingkungan keluarga dan pergaulan. Nah, jadi faktor internal kita melakukan suatu korupsi itu dari diri kita sendiri. Aspeknya kenapa kita melakukan itu karena lemahnya keimanan kita, kemudian lemahnya rasa malu kita, lemahnya kejujuran kita. Nah, kemudian dari aspek sikap dan perilaku ya karena kita pola hidup kita nih. Nah, pola hidup kita yang konsumtif dan tamak, maka kita dapat melakukan suatu tindakan korupsi. Kemudian sosialnya dari lingkungan ya, pergaulan. Nah, ini saya mencoba kita untuk coba berdiskusi ya. Mungkin dari kita pada pembuatan SIM nih. Nah, adakah yang kita lakukan dengan melalui prosedur ya atau dengan secara ilegal atau dengan SIM tembak biasanya? Ada nggak di sini yang melakukan SIM tembak? Banyak ya? Karena kalau yang senyum-senyum berarti SIM tembak ya. Nah, ada beberapa hal yang mendorong kita melakukan tindakan misalnya secara ilegal dengan SIM tembak ya. Itu tentunya ada dari faktor internal ya yang mendorong kita melakukan hal itu. Nah, sedangkan faktor eksternal ya, menurut beberapa ahli ya, menurut Robert ya, korupsi itu adalah perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran norma. Nah, sedangkan menurut Sarwono itu diakibatkan ya hasil dari interaksi kepribadian dengan lingkungan yang kita saling berkaitan. Nah, ada beberapa aspek ya faktor eksternal. Pertama itu adalah aspek sosial. Sini nilai dan budaya dari masyarakat. Contohnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki. Nah, ini mungkin kita dapat bisa lihat di lingkungan masyarakat kita. Ya, masyarakat akan menghargai seseorang jika orang tersebut memiliki kekayaan. Nah, kemudian anggapannya bahwasannya korban ataupun pihak merugi akibat korupsi adalah negara. Nah, tentunya kerugian terbesar jika kita melakukan suatu korupsi itu adalah masyarakat sendiri, ya. Kenapa? Akan berkurangnya anggaran, kemudian akan terhambatnya pembangunan, ya. Nah, tentunya kurangnya kesadaran bahwasannya korupsi bisa dicegah jika masyarakat ikut aktif, ya.
Kemudian aspek politis. Nah, di sini aspek politis ya, tentunya korupsi dalam politik muncul itu ketika terjadi instabilitas politik ya, atau ketika seorang politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya ya. Kemudian demokrasi ya sering dimaknai dengan upaya memperoleh kekuasaan yang berasal dari rakyat, bukan bagaimana kita mengelola kekuasaan untuk rakyat ya. Nah, masyarakat sangat diperlukan sebagai kontrol sosial terhadap pejabat publik. Ya, itu merupakan suatu keharusan kita sebagai masyarakat. Nah, wajar jika kita masyarakat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa misalnya melakukan aksi, turut apa, nah itu salah satu untuk mencari pertanggungjawaban. Hal itu bisa dilakukan tanpa misalnya metode-metode yang lain, ya, misalnya tanpa harus melakukan aksi, tapi kalau memang sudah dari tingkatnya memang membutuhkan, ya itu adalah keputusan dari mahasiswa sendiri, ya. Kemudian faktor penyebab eksternal lagi adalah aspek hukum, ya, di mana penegakan hukum sangat lemah. Kemudian aturannya tidak adil atau diskriminatif. Nah, ini kita sering lihat nih, ada beberapa di media, ya, adanya tindakan diskriminatif, ya, perlakuan tidak adil terhadap yang mencuri kayu, ada itu cerita ya, yang mencuri ibu-ibu mencuri kayu bakar kalau nggak salah ya, di suatu lahan, kemudian dia diinikan, tapi ada yang korupsi lebih dari itu masih tidak dapat ditahan gitu ya. Nah, ini adalah aturan diskriminatif yang tidak adil ya. Kemudian kemudian kenyataannya ya yang terjadi begitu kompleksnya ya, hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan dari sisi legal semata. Nah, tentunya dengan saat ini kita melihat situasi kondisi untuk hukum ya di Indonesia seperti apa. Mungkin kalian sudah bisa menilai sendiri ya. Kemudian aspek ekonomi. Nah, di sini adalah ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Ini salah satu juga aspek penyebabnya. Karena contohnya ya, seorang supir taksi mencurangi nota pembelian bensin lantaran penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga. Kemudian yang kedua, ketimpangan penghasilan dilihat dari ranah sosial. Nah, di sini ada desakan seorang istri kepada suami untuk menghasilkan lebih banyak uang agar bisa membeli sejumlah barang dengan harapan tidak ketinggalan dengan teman atau keluarga lainnya. Nah, di sini peran istri sangat besar ya. Misalnya ada tetangga beli sesuatu barang yang baru, misalnya beli lemari es, beli mobil ya, beli kereta. Nah, didesaklah suaminya untuk membeli yang sama. Padahal situasi kondisi penghasilan suami tidak mencukupi untuk itu membeli hal-hal yang baru. Maka otomatis ini menjadi suatu dasar untuk melakukan suatu korupsi di perusahaan. Ini kalian ada yang sudah bekerja kan ya? Rata-rata sudah bekerja atau ada belum nih? Ada yang belum atau ada yang sudah? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, harapan saya yang sudah tentunya mari dijaga ya. Ini kalian sudah mempelajari pendidikan anti korupsi dan etika profesi, maka harapan saya ini dapat ditindaklanjuti di lingkungan kerja.